menginginkan mempunyai jabatan, apakah itu jabatan gubernur, bupati, wali kota, termasuk kepala desa, harusnya pemberangkatannya dengan punya konsep, dan konsepnya jangan dibarengi dengan hawa nafsu, sakit hati, atau nafsu belaka, atau ambisi doang. Ambisi untuk punya jabatan, ingin punya kursi, tapi jangan juga mengkesampingkan kepentingan rakyat. Assalamualaikum Baladaipum dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada kali ini saya langsung berbincang-bincang langsung dengan Bapak Saifullah atau yang dikenal dengan Aipom. Sambil menunggu klub sampo. Sambil ngobrol-ngobrol tentang konten ya Pak ya. Karena aduh pusing ini konten Pak. Sambil kita nunggu klub sampo, cai hanet gitu kan. Ngerencanakan konten. Kita ngerencanakan konten sudah tulis sampai sekarang udah jam kurang lebih 1:30 malam nih teman. Kita baru beres bikin konsep. Karena kita membuat film dokumenter tentang Desa Cihabuk. Kita langsung bertanya-tanya aja. Bapak, di sini saya mewakili netizen yang banyak bertanya di media sosial ya Pak ya. Banyak yang komen. Banyak yang komen, mungkin Bapak juga sudah baca. Saya pengen bertanya, karena saya awam di dunia politik ya Pak ya. Saya mau menanyakan Pak tentang keambisiusan orang-orang yang entah itu ingin jadi bupati, DPR RI sampai ke bawah sampai ke kepala desa. Menurut Bapak itu gimana sih Pak? Ya menurut saya kalau mereka itu ya menginginkan mempunyai jabatan, apakah itu jabatan gubernur, bupati, wali kota, termasuk kepala desa, harusnya pemberangkatannya punya konsep. Konsep, betul. Dan konsepnya jangan dibarengi dengan hawa nafsu, ya, sakit hati atau nafsu belaka atau ambisi doang. Ambisi untuk punya jabatan, ingin punya kursi, tapi jangan juga mengkesampingkan kepentingan rakyat. Karena yang namanya itu figur jabatan itu dalam artian tidak hanya duduk manis di kursi, menerima gaji dari rakyat, dari hasil pajak, tapi kepentingan rakyat ya yang harus diayomi, yang harus yang harus diperhatikan lebih, itu kadang-kadang terbengkalai. Ya. Betul, itu fakta. Kadang menghabiskan uang banyak, ya. Katakanlah yang menyalonkan dewan, menyalonkan bupati, itu kan tidak serta-merta memikirkan, tidak mengkalkulasikan gitu kan. Apakah mereka itu punya konsep gak? Apakah hayang ngungkul ngajabatan? Apakah hayang ngungkul jadi boga jabatan? Dibarengi dengan pikiran dendam, pikiran sakit hati? Tidak juga. Karena kita ini sebagai yang punya jabatan, apakah itu kepala desa, apakah itu bupati, itu adalah amanah yang sangat berat. Yang sangat berat. Amanah yang harus dijalani dengan baik. Dan yang paling penting, mempunyai jabatan itu jangan pernah mengkalkulasikan, ngitung rugi. Oh, untung jeung rugi. Nah, jadi ngurus rakyat mah tong ngitung rugi, tong ngitung untung. Contoh, kalau misalkan ada rakyat yang ada aspirasi rakyat yang menginginkan ada pelayanan yang baik, terus si pemerintah itu, pejabat itu, si ieu udah jelema pas-pasan, bakal boga ongkos itu. Artinya itu adalah mengkalkulasikan untung jeung rugi. Betul. Yang namanya jabatan itu jangan pernah ngitung untung jeung rugi. Yang namanya masyarakat itu datang, layani dengan baik. Harus dilayani dengan baik, dengan ikhlas. Jangan pernah punya prinsip ingin mempunyai jabatan, datang pemberangkatan dari dendam, dari sakit hati, atau ngukur ambisi hungkul. Ambisi, pingin punya jabatan, bahwa aing gak bisa, belum tentu. Betul. Karena menjadi pejabat itu kan kadang-kadang orang tuh melihatnya dari segi finansial, dari segi dunia, dari segi harta. Wah, si itu juga kaya raya jadi bupati, si itu juga kaya raya jadi gubernur, apakah jadi kepala desa. Nah, kalau punya prinsip seperti itu, yang ingin mempunyai jabatan melihat daripada finansial dan juga harta orang lain, akhirnya dia itu lupa diri.
kepentingan rakyat dikesampingkan, kepentingan pribadi didahulukan, diutamakan. Itu yang tidak boleh. Siapapun yang ingin meraih jabatan itu jangan pernah melihat contoh-contoh yang jelek. Kalau mau menjadi jabatan, lurus, lihat ke depan, bikin konsep, harus mempunyai konsep. Kayak gini, saya contohkan ya. Kamu tuh nikah lah, kamu punya istri, setelah punya istri bangun rumah tangga, tentunya udah bangun rumah tangga kan kita punya konsep. Pengen punya rumah, pengen punya perabotan rumah, punya kendaraan, punya kursi dan sebagainya. Artinya itu harus juga didalami, harus pakai ilmu. Cara rumah tangga, cara ngurus anak seperti apa, gitu kan. Cara pengen punya mobil seperti apa konsepnya. Jangan serta-merta kita rumah tangga pengen kursi, pengen kendaraan dengan cara-cara nyerang dikal, menipu orang, ya, membohongi orang, ataukah mencuri, itu kan jangan pernah. Intinya kalau jadi jabatan, menjadi jabat yang baik, masalah rezeki itu akan ngikutin. Sudah ada yang mengatur. Sudah ada yang mengatur. Yang penting kita ikhlas, ngurus rakyat. Saya kan pernah menjabat 2 periode, 12 tahun dari mulai 2006 sampai 2019-18. Itu jabatan saya. Banyak sekali problem, suka dukanya banyak. Bahkan maaf nih, kalau saya hitung-hitungan untung dan rugi, gak mau ngurus rakyat, apalagi harus ke, contohnya ada yang sakit, harus ke Hasan Sadikin, harus ngurus-ngurus, jangan duitnya kan itu pakai biaya. Betul. Tapi karena insya Allah saya ikhlas, tidak pernah minta ke rakyat, tidak pernah minta buruhan ke rakyat, yang penting itu rakyat kita harus diayomi, diurus dan ditanggulangi. Dan pimpinan itu apakah bupati, gubernur, dan kepala desa itu harus punya keberanian. Kenapa harus punya keberanian? Rakyat ini tidak serta-merta mampu semua. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang setengah miskin, ada yang pas-pasan. Saya punya pengalaman. Saya dulu ngurus ke Casip ya, ke catatan sipil Kabupaten Bandung. Ada yang dari desa-desa lain, desa apa tuh, ujung tuh, Neglawangi. Saya pernah ada orang Neglawangi yang notabene-nya jauh daripada Cihauk. Ongkosnya pun dari Neglawangi ke Ciburung, ongkos ojek tuh hampir 50.000. Ojek doang. Dia kan nggak punya mobil. Dia nggak punya kendaraan. Rata-rata masyarakat itu jarang punya motor. Saya pernah ketemu. Ibu dari mana? Pak, saya dari Neglawangi. Terus ke sini bikin apa, Bu? Nyeun naon? Abdi teh ngadamel akte kelahiran murangkali, kadieu teh abdi teh tos 2 kali, 3 kali ayeuna. Nah kumaha bolak-balik, Bu? Muhun pasien berkas kedah anu kirang di kecamatan, kirang di desa, uih di kadieu masih keneh belum ditanggulangi, dilayani. Nah, saya kan saya HTT benang HTT. Saya pikir, kenapa sih pemerintah itu nggak melihat geografis daerah? Bayangin aja dari Neglawangi, dari Kerasari, jauhnya ke Keseriang berapa jam? Sedangkan dia ongkosnya pas-pasan, harus bolak-balik. Nah harusnya pemerintah desa harus ada keberanian. Tolong diperbaiki. Nah saya kebetulan dulu bikin akta kelahiran yang kasusnya susah itu, susah ditanggulangi dan segala macam, alasannya belangko kurang mas segala macam. Apakah negara ini tidak menyediakan belangko? Bikin yang susah aja gampang, karena belangko susah. Nah akhirnya saya masuk ke dalam, saya ketemu dengan Kadis. Waktu itu saya di situ marah, karena saya marah itu bukan marah ke rakyat, marah karena pelayanan publik yang kurang pas untuk rakyat dengan berbagai alasan. Karena terlalu banyak demokrasi. Kalau bupati sih udah baik. Bupati itu udah nugaskan ke perangkat kabupaten, tolong layani dengan baik. Tapi birokrasinya yang berbelit-belit. Akhirnya saya marah. Dan alhamdulillah, akhirnya si ibu itu orang Neglawangi tertolong. Bisa dibuat dan juga 1 jam. Prosesnya. Nggak nyampe berhari-hari gitu. Dan saya bawa berkasnya, ini orang jauh.
dan harus segera dilaksanakan. Saya kawal, bla 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 bla, akhirnya selesai. Alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik. Iya, artinya pemerintah itu adalah pelayan rakyat. Pemerintah itu bukan pejabat yang legek. Pemerintah itu adalah pegawai rakyat. Membantu rakyat. Jadi dunungan kita, dunungan pejabat itu rakyat. Tidak akan ada kepala desa, tidak akan ada gubernur, bupati, wali kota tanpa rakyat. Artinya dunungan kita itu ada rakyat. Hadapi dengan baik. Karena yang menggaji kita itu mereka. Contoh, orang biasa pun ya, orang yang sederhana, orang yang miskin, itu bayar pajak. Betul. Lewat apa? Dia beli pecin, beli garam, ya, beli bumbu. Itu ada pajaknya. Artinya masyarakat itu bayar pajak yang harus kita hargai. Jangan seperti datang masyarakat yang tidak beruang, dia mangkir, mundur, dipersulit. Nah gitu. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada semuanya, janganlah ingin punya jabatan dengan tujuan nafsu, dengan tujuan dendam, dengan ambisi-ambisi yang memang sifatnya pengen melihat kekayaan orang, ya, hayang bungar. Kalau ada yang mau mempunyai jabatan, entah lurah, entah bupati, kalau melihat kekayaan, kalau melihat materi, kalau melihat harta, mendingan usul minta mati aja. Benar, karena buat apa? Yang namanya pejabat itu harus melayani rakyat dengan ikhlas. Makanya kepada perangkat semuanya, ini tidak hanya di Ciauk ya, keseluruhan di Kabupaten Bandung, perangkat desa harus turun tangan ke lapangan. Dan harus sigap mungkin. Harus sigap, karena pemerintah itu tumpuan rakyat. Harapan rakyat. Oleh karena itu, ya mudah-mudahan ke depan Ciauk, entah siapapun, ataukah misalkan saya dipercaya kembali oleh rakyat, kalau kan hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariatnya oleh masyarakat, masih membutuhkan figur saya, ya alhamdulillah. Dan harus lebih ditingkatkan pelayanannya. Karena saya banyak konsep yang belum terbangun. Saya punya konsep yang belum terlaksanakan. Apa itu? Saya bocorkan saja di sini ya. Tapi sebelum Bapak membocorkan ya, saya ada beberapa pertanyaan dulu ke Bapak. Untuk saat ini aja dulu ya Pak ya. Untuk saat ini kan Bapak tuh tidak punya jabatan. Tidak punya jabatan di daerah. Tidak punya apa. Tapi yang saya lihat Pak, khususnya masyarakat desa Ciauk ini, setiap ada problem, entah itu ke rumah sakit, entah itu ke pemerintahan, entah itu ke apapun ya itu ya. Kenapa mereka mengadunya ke Bapak? Sedangkan Bapak bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa gitu. Hanya masyarakat biasa. Ya begini, karena saya tuh udah terbiasa. Semenjak belum jadi kepala desa dulu, saya sangat menginginkan kalau toh orang atau masyarakat atau siapapun membutuhkan tenaga saya, membutuhkan pikiran saya, itu wajib. Karena di agama, ya, melalui kitab, melalui Al-Quran, diketerangkan sama kiai, siapapun gak perlu punya jabatan, siapapun rakyat yang memang mampu membantu orang lain, selagi orang lain itu membutuhkan bantu kita, apa salahnya kita membantu? Itu rakyat itu kenapa datang ke saya terus? Saya selama ada di sini, di rumah atau di mana, kan Anda juga tahu, saya lagi tidur, gedor, malam, siang, lagi istirahat, datang masyarakat, ada keperluan. Saya pernah mangkir enggak? Selalu ditangani. Saya siap melayani. Meskipun itu tengah malam meskipun saya banyak kekurangan. Yang namanya manusia ada capeknya, tidak punya uangnya. Tapi untuk saya siap 24 jam melayani rakyat. Itu fakta. Dan itu harus. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Andaikan ini mah ya, baru ini balar nih, ini berandai-andai aja ya, jadi biar tidak simpang siur beritanya nanti digodok lagi, apa diolah lagi ya Pak ya,
jadi isu-isu yang tidak enak. Ini mah andaikan ya. Karena saya juga sering nih banyak masyarakat desa Ciawu, ayo dong Pak nyalon lagi jadi kades katanya. Ayo dong Pak gini. Banyak lah saya dengar gitu. Entah itu yang mengadu ke Bapak, entah itu waktu kita syuting konten gitu. Andai Bapak dipercaya lagi masyarakat untuk mengemban lagi amanah sebagai kepala desa, konsep apa aja yang akan Bapak laksanakan? Karena tadi awal pembicaraan kata Bapak, sosok pemimpin itu harus punya konsep. Betul kan Pak? Betul. Nah, andai Bapak diembankan lagi amanah oleh masyarakat untuk menjadi kepala desa lagi Ciawu, konsep apa yang akan Bapak laksanakan untuk masyarakat Ciawu? Ada banyak, yaitu tadi ibarat rumah tangga kita harus punya konsep, punya tujuan, punya rencana. Begini, saya tahun 2019, 2018 saya udah bikin konsep untuk masyarakat. Makin ke sini si penduduk itu namahan, tentunya namahan. Betul. Bertambah setiap tahun, Bang. Setiap tahun bertambah. Contohnya ada orang tua punya istri, punya anak, anjakan dewasa, terus nikah. Artinya itu bisa rumah tangga. Betul. Dengan secara sosial, tentunya itu adalah nambah kebutuhan sosial di masyarakat. Betul. Karena jiwanya bertambah. Betul. Nah, kita seorang pemimpin harus punya konsep untuk jangka panjang. Gitu kan? Jangan menonton hari ini terus. Gitu. Contoh pertama, konsep saya apa? Saya akan membenahi air bersih. Tunggu dulu Pak, satu konsep aja, biar nanti kita konsep Bapak yang selanjutnya, kita di konten yang selanjutnya. Oke, satu konsep aja saya nanya. Ya, begini, rakyat mempunyai beras 2-3 karung pun tanpa didasari dengan air bersih itu tidak akan ada apa-apa. Dan nggak akan jadi nasi. Tidak akan jadi nasi. Nah, terus kalau kita hanya mengandalkan air bersih rumah tangga dari hulu, dari hutan sampai kiamat pun tidak akan ada kesuksesan. Karena petani bertambah, penduduk di lapangan juga bertambah, pemakaiannya akan bertambah. Kalau terus-menerus menggunakan satu jalur, itu tidak akan ada solusi. Nah, konsep saya apa? Dulu saya bikin konsep, udah terbukukan, ya. Itu satu dan antaranya banyak. Ada 6 konsep ya. Pertama, rencana saya pengairan dari hulu hutan datar akan saya stop sampai Dalur Hasan, Puncak Muya. Tahu kan Puncak Muya? Tahu. Saya akan stop. Air dari hutan stop sampai Puncak Muya, silahkan bagikan ke atas. Itu rasional. Dan bisa. Dan harus. Kalau memang kita ingin mempunyai konsep jangka panjang. Itu yang pertama. Ada konsepnya. Solusinya adalah? Ada solusinya. Dan saya udah pernah ke lapangan. Dari hulu sungai Karanganyar yang tidak akan pernah padam, itu akan saya bawa ke jalur Walungan Ciawu. Itu khusus untuk rakyat. Dan jangan sekali-kali pihak pribadi, siapapun termasuk saya, jangan pernah mau mengganggu sarana prasarana air bersih untuk rakyat. Itu ada sanksinya. Itu akan dibikin perdes. Ya. Kemana? Dibawa ke Walungan Ciawu. Di Walungan Ciawu akan bikin dam. Dam besar. Untuk penampungan. Dari dam Walungan Ciawu akan ditarik ke atas. Ya. Ditarik ke atas. Tentunya pakai teknologi. Kecanggihan zaman sekarang. Jangan terus-menerus secara otodidak dan juga manual. Nggak mungkin. Nah, ditarik ke atas. Nah, mulai dari Hasan ke bawah, RW 1, RW 6 yang ada di bawah Darul Hasan, dan juga RW 3, RW 2, insya Allah akan terpenuhi. Saya jamin.
Tidak akan kekurangan air. Saya jamin. Asalkan dengan cara teknologi. Di samping itu, nak, akan menghasilkan duit. Ya, ya. Konsumen air bersih di Kampung Cihawuk sampai Daruhasan ke bawah itu dan ROHJ 12 itu kurang lebih 1.500 konsumen. 1.500 konsumen. Konsumen. Saya udah hitung-hitung. Ya. Kalau 1.500 konsumen, kita targetkan supaya ada pemeliharaan dan juga ada penghasilan. Jangan besar-besar. Sekarang aja 15.000, cainya nggak normal dibayar. Pinta 5.000 rupiah per kakak atau per konsumen. Kali 1.500 itu udah 6 juta. Kurang lebih 6 juta. Yang 1 jutanya untuk pembayaran atau pemeliharaan gardu listrik. Itu tidak akan habis, nak. Saya udah kalkulasikan dan saya udah komunikasi dengan yang ahli. 1 juta untuk biaya listrik. Yang 5 juta itu untuk kepentingan di Kampung Cihawuk. Ada yang sakit jompo, ada yang mau ke rumah sakit tidak ada ongkos, kasih dari situ, ya. Kepentingan madrasah, masjid, kasih dari situ. Bayangin aja, 1 bulan 5 juta bersihnya. Kalau 1 tahun berapa? 60 juta per tahun di Kampung Cihawuk itu akan terrealisasi. Itu mimpi bukan? Bukan mimpi. Itu fakta. Syaratnya kepengurusannya harus ada perempuan. Di samping ada laki-laki. Yang harus mengurusnya jadi pengurus perempuan karena ibu-ibu itu kan ketat. Ibu-ibu konsisten dengan kerjaannya, ya. Itu yakin. Hasilnya untuk kepentingan penduduk di Kampung Cihawuk. Ada yang sakit, yang mau ke rumah sakit, jangan bayar 300.000, gratis. Mobilisasi Disediakan. Sisanya bahkan saya ke depan, per kampung mobil akan disediakan 2 unit. Plus supirnya. Supir nggak boleh minta ke pasien. Kalau minta ke pasien artinya haram. Sudah disiapkan semua. Udah disiapkan dengan cara saya. 1 kampung akan saya sediakan 2 unit kendaraan pelayanan. 1 kampung. Itu saya akan dilaksanakan. Insya Allah. Terus Ciakar. Ciakar juga sama. Dengan cara kalau mengadakan hutan, malah pas saya adakan dengan teknologi. Seperti hanya di Cihawuk. Teknis, juknis, dan juga teorinya akan saya otaki, akan saya dalami. Itu bukan mitos. Fakta dan juga rasional. Dan itu sudah terpakai juga di desa-desa yang lain, Pak. Udah terpakai. Dan juga saya udah ngontrol. Gimana pinggir sari? Pinggir sari pun sama. Kalau mengandalkan dari tutugan dari manapun, saya serba kurang. Serba kurang. Akhirnya saya akan pakai juga teknologi. Yang sama juga. Dan tempatnya pun udah ada. Saya udah koordinasi dengan yang punya tempat, ada lahan yang ada airnya. Dibawa ke daerah Jamuju. Di Jamuju pakai toron besar yang notabene-nya masuk ke 15.000 liter. Lio, Cipeuneuy, Pinggir Sari, Buntu akan terpenuhi. Itu yakin. Jadi artinya saya dari hutan stop sampai Puncak Muya. Silakan pakai. Itu ya konsep yang satunya. Dan konsep yang lain banyak. Nanti bahas lagi ya. Kita bahas lagi. Karena kalau terlalu panjang lah. Dan yang terakhir, artinya jadi pemimpin itu 1 ilmunya. Apa tuh? Ikhlas. Ikhlas. Jangan pernah tidak ikhlas. Itulah. Ya. Terima kasih. Jangan pernah punya rasa aing nafsu lah yang di jabatan gara-gara itu. Jangan. Selanjutnya nih, itu kan konsep Bapaknya. Mudah-mudahan saya doakan juga dan juga masyarakat barusan sudah kita dengarkan 1 konsep dan 1 harapan Bapaknya. Oke, nah kita sudah berbincang-bincang banyak dengan Bapak dan itu adalah salah satu konsepnya Bapak dan harapan Bapak untuk para pemirsa. Kita lanjut lagi ke episode selanjutnya. Konsepnya masih 5 ya. Masih banyak nih. Oke. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.